Oke, mereview pembelajaran tentang motherboard yang kemarin ya. Ini tadi ada port PS2, serial, ini yang untuk zaman dulu untuk MOS ya. Ini bisa dipakai untuk MOS atau modem. Zaman dulu menggunakan, kalau ingin koneksi internet menggunakan modem eksternal itu komunikasinya juga menggunakan serial port. Jadi bicara, ini yang bicara sejarah nanti. Karena sekarang sudah jarang dipakai ya. Modem apa untuk koneksi internet sudah menggunakan router dan sebagainya. Jadi LPT port juga mungkin juga di PC-PC yang baru juga tidak disematkan lagi karena sudah tergantikan dengan USB ya. Ini menggunakan 24 pin. Kalau yang serial port tadi 9 pin. Ini atas dan bawah. Ya minimal kalau nanti kalian kerja di tempat kerjaan, oh ini port apa atau gunanya itu paham gitu ya. LPT port ini masih mungkin ada beberapa instansi yang masih gunakan ya. Kalau kebutuhan untuk printer yang dot matrix gitu. Walaupun bisa juga ada konverternya menggunakan USB ada, tapi masih bisa digunakan yang LPT itu untuk kebutuhan ngeprint yang jenis printer yang dot matrix gitu. Kemudian Type USB tadi sudah, Type C belum ada ya, belum saya masukkan ya. Belum saya masukkan ini Type C-nya yang bisa bolak-balik ini. Yang mungkin kalian sudah familiar menggunakannya waktu digunakan untuk smartphone ya. Ini sejarahnya saya kira tidak perlu dibaca sendiri. Ini perbedaan kualitas transfer datanya. Ya. Makin ke sini ya otomatis semakin cepat, semakin besar kapasitas ini ya. Pokoknya kalau teknologi itu semakin ke sini karena dia diperbarui ya dari segi kecepatan, kepraktisan itu pastinya semakin terbaru, semakin cepat dan semakin besar kapasitasnya. Contoh USB 3 itu transfer rate-nya bisa nyampe 5 gigabit per second. Itu, tapi kebutuhan potnya ini juga nanti mempengaruhi hardware yang dihubungkan ke dalam pot tersebut. Kalau contoh kayak kita memiliki flash disk atau kartu memori yang speed transfer data dari flash disk ke PC itu tidak mensupport dengan kecepatan yang sesuai dengan spesifikasi potnya ya nanti akan tetap berpengaruh ya, tidak sesuai dengan kecepatan maksimal yang ada di pot tersebut. IDE yang kemarin itu di kita yang kemarin juga sudah diterangkan bahwa ini pot khusus untuk penempatan storage dan optical drive ya. Storage device itu hard disk ya, hard disk. Nanti asumsinya apa kalau dia di dalam satu motherboard itu memiliki 2 IDE berarti perangkatnya bisa 4 ya. Karena ada ujung dan tengah di sini. Nah, ini bisa bisa kombinasi antara hard disk sama optical drive. Ya. Tapi diupayakan kalau kita memiliki hard disk dan optical drive yang berupa mungkin DVD-ROM atau CD-ROM drive, CD-RW gitu ya. Itu karena kecepatan putar piringannya itu berbeda, diupayakan jangan dijadiin satu. Jadi kalau dia memiliki satu pot mungkin khusus untuk hard disk, kemudian satu pot untuk optical drive gitu ya. Walaupun bisa, cuma tidak maksimal nanti kerja dari ini kecepatan uh, data dalam membaca dan menulis ke dalam baik itu optical drive maupun di hard disk. Jadi diupayakan karena kecepatannya lebih tinggi dari yang hard disk itu lebih tinggi dalam mutar piringan magnetiknya. Kalau yang masih menggunakan optikalnya dalamnya. Oke, ada istilah kemarin ada master sama slave ya, yang di atas, yang di ujung itu nanti di setting baik itu hard disk maupun optical drive-nya menggunakan master, ada jumpernya itu yang perlu diatur, kemudian yang tengah itu slave ya, di setting ke slave. Oke, ini mereview cepat saja ya. Nah, ini port SATA yang pengganti apa hard disk yang IDE tadi, yang 40 pin tadi. Ini pinnya cuma ada 7 ya, 7 pin. Tapi ini satu satu pot, satu hardware ya, bisa hard disk atau bisa optical drive. Cuma satu. Jadi kalau kita butuh 4 hard disk 2, optical drive-nya 2 ya berarti kita harus membeli karena ini tidak bisa ditambah ya. Membeli port SATA, motherboard yang ada port SATA-nya 4 nih, tergantung kebutuhan.
Jadi utamakan kebutuhan dulu ingin apa, baru cari hardware-nya. Kemudian SCSI ini sudah kalau buat PC jarang sekali dipakai ya. Ini banyak untuk server zaman dulu ya, pengganti IDE. Kecepatannya lebih besar ketimbang IDE. Bentuknya seperti ini. Jadi kita ada di lab belum ada ini. Contoh dari SCSI. Oke, lanjut port IO yang kemarin. Oh ya, chipset dulu. Chipset tadi untuk apa? Chipset itu eh, di dalam motherboard eh, ada kumpulan microchip yang dirancang untuk bekerja untuk melakukan fungsi tertentu. Ada dua chipset di dalam motherboard ya. Ini ada yang posisinya dekat dengan apa CPU, ada yang agak jauh nih. Fungsinya berbeda. Ada istilah NOR bridge dan South bridge ya. NOR bridge itu yang dekat dengan prosesor. Otomatis kalau kerjanya dia tempatnya dekat dengan prosesor, kerjanya untuk ini mensupport kayak gitu kinerja dari prosesor dan memori. Kalau short bridge ini untuk mengatur komunikasi yang ada di PCI slot ekspansi ya, short bridge. Saat accept grafik, kecuali grafik ya, semua port di bagian belakang atau depan. Nah, Notepad ini menghubungkan memori, prosesor, dan PGA. Karena posisinya yang persis ini. Di sini ada PGA port, baik itu AGP maupun PCI Express. Sini ada prosesor, sini ada slot untuk memorinya. Itu chipset. Itu pasti ada. Setiap motherboard pasti ada dua chipset tersebut. Walaupun nanti merek TP-nya beda-beda ya, tergantung produsen. Dan itu nanti mempengaruhi ke driver ya. Jadi komponen hardware yang disematkan onboard di dalam motherboard itu kayak ini apa ini VIA ini. Ini mempengaruhi drivernya. Oh, drivernya kalau dia menggunakan Intel ya nanti cari yang seri Intel seri berapa. Kemudian kalau via VIA itu seri berapa itu mempengaruhi hardware yang ada di sini. Kalau di sini onboardnya menggunakan apa ini? SON, ada LAN, ada PGA. Berarti nanti kaitannya hardware tersebut ya dipengaruhi oleh chipset yang ada di dalam motherboard tersebut. Oke, kemudian ada BIOS ya, ini yang menjadi apa istilah bisa kita kategorikan ke RAM ya. RAM RAM itu ada dua, eh, random access memory sama ROM. Besok mungkin di pertemuan kelima kita bahas ya. Kita keempat ya. Kita baru ke pertemuan berapa nih? Tiga ya. Keempat berarti besok ada penggolongan dari jenis memori itu ya. Untuk ROM, read only memory, contoh aplikasinya disematkan di dalam BIOS ya, Basic Input Output System. Ini adalah sebuah memori yang ini bagian dari sistem yang bisa mengidentifikasi set boot. Jadi dia menyimpan konfigurasi boot dari komputer tersebut. Ya sama kayak mungkin di perangkat-perangkat mikro yang sudah ada mikroprosesornya ya, mungkin kayak di smart TV, kemudian ada di apa ya? Pokoknya yang pertama kali dinyalakan itu dia akan mengeksekusi BIOS kalau di dalam PC atau di dalam laptop itu ya, atau di smartphone TV ini. Ya, yang dijalankan ini. Dia akan mencari, oh sistemnya apa, di dalamnya ada RAM-nya berapa, PGA-nya tipe berapa, kemudian input outputnya di sana ada apa saja, gitu. Dia akan dikenal di sini. Dan ini berisi program yang digunakan mikroprosesor untuk menyalakan komputer. Dan mungkin kalau nanti kalian belajar mikrokontrol, kalian ngisi di mikro lah ini. Ya, hampir ibaratnya itu adalah BIOS-nya. Nanti di sana bisa kita isi perintah-perintah yang kita buat lewat bahasa pemrograman ya. Biasanya kalau mikrokontroller sebutnya adalah C++ ya, yang sudah sedikit kalian pelajari. BIOS juga mengatur aliran data antara sistem operasi komputer dan perangkat tambahan yang terhubung pada komputer. Jadi informasi eh, ini dari produsennya ya. Tahun produksi komputer itu terekam semua di BIOS ya. Jadi tadi dia tidak bisa diubah. Contoh produksi dari motherboardnya itu tahun sekian, tidak bisa kalian ubah ini. Tetap seperti itu. Yes. Kalau ada istilah namanya update BIOS. Update BIOS itu mengupdate apa istilahnya sistem yang ada di sana. Cuma dia tidak mengubah tahun produksi karena mungkin sudah menjadi kesepakatan internasional ya. Karena menjadi tahun produksi itu akan mempengaruhi banyak hal di dalam komputernya.
Dan BIOS juga yang menyimpan konfigurasi semua hardware yang onboard di sini. Ya, VGA-nya kalau yang onboard multi-share RAM-nya berapa. Kemudian line-nya di sini mau di-on-kan atau di-off-kan. Sound-nya juga sama. Ya. Kemudian USB-nya mau mendetek secara otomatis USB-nya atau tidak. Itu semua kerekam di dalam BIOS. Konfigurasinya. Ya, nanti kita pelajari khusus ini tentang BIOS ini setelah perakitan di troubleshooting dan nanti pengantar instalasi software itu kita pelajari dulu tentang BIOS. Ya. Bentuk umumnya hampir tiap motherboard juga beda-beda ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya sini, ada yang buatan AMI BIOS, ini kita awat BIOS gini. Nah, macam-macam. Oke, kita tinggalkan BIOS, kemudian slot memori ya kemarin sudah eh, ini yang generasi awal sudah tidak digunakan ya. Single and LAN module memory itu ada 72 pin ya. Yang tipenya ada EDORAM. Ya, kita tidak berfokus sama, kita lanjut ke ini yang untuk DDR1 sampai dengan DDR3 ya. Mulai 184, satu RAM ini hampir sama kayak DDR1, cuma dia buatan dari Rambus ya, Rambus. Kalau ini banyak produsen yang lain, tapi kalau yang tipe RD-RAM itu yang buatan Rambus khusus ya, RIM namanya. Tapi oke lah kita tidak usah perpanjang ya, karena jarang sekali ditemui di PC user ya. Ini yang sering-sering ada DIM sama DIM 240. Bedanya ya di sini, di posisi ini. Kalau dihitung sisi kanan dan kiri itu jumlahnya 240 untuk DDR2 dan DDR3. Oke, kemudian ada di dalam sistem unit itu PS itu pendukung ya. Artinya PS itu hasilnya eh, di slot di motherboard itu tipe bukan power supply-nya tapi pot power supply-nya. Yang dimaksud adalah pot power supply-nya. Yang seperti ini. Ini yang kemarin ada apa istilahnya pin-pin yang dari power supply masuk ke sini ada yang 20, ada 24 ini. Letaknya posisinya tergantung dari produsennya ya. Ada yang dekat dengan RAM, ada yang dekat di sini dekat prosesor gitu ya. Tergantung. Kemudian PS di motherboard itu ada kadang ditambahi untuk soket ini ada enggak ya, sebentar. Untuk supply ini prosesor. Prosesor yang baru itu membutuhkan tambahan daya. Nah ini contoh ini nah, ini yang bisa kalian lihat coba saya besarkan. Yang di sebelah ujung sini itu adalah tempat untuk dari power supply itu. Nah, ini minimalis sekali motherboardnya ini. Komplit onboardnya, tapi dia cuma hanya untuk slot ekspansi satu VGA. Dia sudah memiliki VGA onboard, tambahan satu slot untuk PCI Express ini. Kalau buatan siapa ini tahu nih. Eh, kemudian di sini tipenya LGA. PS-nya, supply-nya untuk port power supply-nya ini 20 pin. Ada juga yang 24. Ya. Kemudian ya di sini ada juga nih. Ini juga sangat vital. Kalau ini tidak dimasukkan dari power supply, dia juga tidak akan bisa nyala ya. Karena ini supply tambahan untuk yang diperlukan untuk prosesor. Ini yang terdiri dari 4 ya. Ya, 4. Jadi kalau masang powernya dua-duanya harus ada, harus dihubungkan. Ya. Oke, kemudian tadi mana tadi? Terakhir tempat prosesor ya. Tempat prosesor juga setiap mengikuti dari proses urusannya siapa. Kalau yang tipenya masih soket di bawahnya 775 itu masih ada apa istilahnya? Labelnya di soketnya. Baik soket 478, kemudian ada soket 3 gitu ya, 423 gitu ya. Kemudian ada soket 378. Kemudian yang untuk prosesor itu ya, prosesor 2, prosesor 1 itu menggunakan soket 7 gitu ya, masih ada di labelnya di sini, di soketnya. Tapi kalau mulai dari LGA 775 sama 1156 itu sudah tidak ada labelnya. Ya, sudah tidak ada label. Oke, itu sekilas baru menerangkan tentang sudah satu pertemuan ya. Oke, saya sekilas tentang CPU saja. Ada yang mau tanya tentang motherboard? Silakan sambil jalan. Di saja ya. Oke, tentang CPU. Apa itu CPU?
Kalau kita emang istilahkannya sering Central Processing Unit. Central itu apa? Pusat, processing pemproses, unit. Jadi unit pusat pemproses ya. Atau sering disebut otaknya dari komputer ya di CPU sini. Ya, CPU sini atau UPP kalau istilah bahasa bahasa kita ya, unit pengelola pusat. Jadi itu sering disebut dengan istilah bahasa Inggris CPU ya. Berusia pada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak ya. Kemudian beberapa produsen yang mungkin kita ada di Indonesia yang pemasarannya di sini ada Intel, IBM, ada IBM juga sudah jarang ya. Yang paling banyak itu yang di sini Intel sama AMD. Intel sama AMD. Ini jenis-jenis saya kira tidak perlu kalau banyak sekali ya jenis dari prosesor dari awal sampai dengan sekarang ya. Sekarang sudah generasi Core i ya sudah generasi Core i. Mana tadi? Ah ini Core i ya. Sekarang Core i berapa ya? Soalnya Core i 9. Nah, saya tidak ngikutin. Produk-produk AMD salah satunya ini. Ya, ada ya mungkin di perkembangan di tengah masyarakat kaitannya dengan pemilihan prosesor yang mana Pak yang bagus, Intel atau AMD. Tergantung kebutuhan maksudnya. Kebanyakan teman-teman yang untuk game atau membutuhkan pemrosesan yang ini itu ada rekomendasi beberapa tipe dari AMD. Jadi jika yang untuk kebutuhan kegiatan tertentu itu rekomendasinya kok Intel, ya, buatan Intel. Gitu. Ya silakan diikuti kira-kira banyak sekali mungkin sebelum membeli sebuah produk kalian cari apa review dari beberapa teman-teman praktisi yang ada di IT ya. Itu sudah mereka sudah memiliki tools bagaimana apa istilahnya mencoba atau men-trial suatu hal tersebut ya. Ikuti aja. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sesuaikan. Tidak mungkin kita mengikuti kalau IT selalu berkembang. Kalau kalian harus membeli semua keluaran terbaru ya siap-siap siap-siap apa baik itu kos yang perlu dikeluarkan dan nanti malah tidak bisa kerja ya yang lain. Oke, kita lanjut. Di dalam CPU itu ada dua istilah ya. Satu ada fungsi di dalam CPU ada kaitannya dengan unit control dan ada unit oh sorry, oh, dua. Ada register RAM-nya harus dihitung ya. Jadi aslinya ada ALU ya, ya, ALU dan CU, control unit istilahnya kalau unit control itu. Kemudian ada ALU, arithmetic logical unit. Satunya register itu RAM-nya. RAM-nya kebanyakan juga kita definisikan dalam sebuah bagian yang berbeda. Tapi dalam fungsinya, aslinya yang berfungsi itu cuma dua, di unit control dan ALU ya. Kalau register itu sebagai penyimpan, bukan bukan menangani apa istilahnya, ibaratnya proses dari user ya. Oke, register alat penyimpan kecil ini mempengaruhi kecepatan tinggi. Semakin besar registernya, maka dia akan semakin cepat di dalam mengolah perintah, ya, menjalankan perintah. Eh, pada prosesor yang sering disebut jumlah bit dinyatakan dengan panjang atau jumlah data. Siklusnya ada jenis prosesor yang 32 bit, ada yang 64 bit, gitu ya. Di waktu kalian membeli spek itu pasti ada. Kemudian besarannya kecepatan prosesor itu ditunjukkan dengan hash ya. Jadi bukan kapasitas simpan data kayak di RAM itu ya, megabyte ya. Ya satu byte-nya adalah 8 bit itu bukan. Tapi dia menggunakan siklus kecepatan hash ya. Hash. Satunya kalau yang sekarang sih gigahertz ya. Kalau megahertz kita masih jumpai di prosesor Pentium 3 ke bawah itu masih megahertz. Ya. Kalau sekarang sudah gigahertz. Artinya apa kalau kita istilahkan megahertz? Ya. Dalam satu ukuran frekuensi ekuivalen dengan 1 juta cycle. Ya. Detak kemarin sudah belajar di sinyal ya, sinyal gelombang di meteorologi itu. Artinya dalam satu siklus saja, uh, dalam satu detak sistem clock per detik ini terjadi dari satu apa kayak gelombang sinus itu sekitar 1 juta. Ini beberapa perkembangan tipe dari prosesor ya kita skip saja nanti silakan dibaca.
Ini teknologi yang kemarin ada 32 bit sama 64 bit. Ya. Contoh 64 bit ada Pentium 4, kemudian ada Core i, ya, generasi Core i itu sudah 64 bit semua. Nanti juga akan mempengaruhi ini ya, apa sistem operasi. Sistem operasi juga nanti ada istilah namanya 32 bit dan 64 bit. Gitu. Untuk didukung OS-nya menggunakan 4 bit harus prosesornya juga tipenya harus 64 bit. Ya. Kalau memiliki prosesor 32 bit, kita ingin install 64 bit nanti ada message. Kalau keterangan di apa di sisi hardware-nya tidak memadai gitu. Nanti ada message. Ada message kalau mungkin teman-teman pernah ada yang menginstal. Oke, istilah dalam CPU itu ada namanya cache ya. Cache memori itu memori berukuran kecil, kecepatan tinggi. Kalau pembagian di dalam memori itu yang paling awal itu register ya, kemudian cache, kemudian baru RAM, baru yang terakhir ROM. Eh, main memori itu dari RAM sama ROM tadi. Kemudian bawahnya ada secondary memory. Bisa kita sampai di pembahasan tentang memorinya. Nah, setiap prosesor biasanya dibawakan speknya menggunakan cache. Cache memori ya, artinya memori bukan kecil kecepatan tinggi yang berfungsi untuk menyimpan sementara instruksi. Artinya apa? Semakin besar cache memorinya, berarti dia akan menyimpan instruksi sementara yang juga makin banyak. Jadi posisi cache ini hampir sama, ada ya ini di sini. Ada sistem memori, ini ada L2, L1. Jadi semakin ini besar cache-nya, otomatis transfer untuk di antrian di mikroprosesor itu akan semakin cepat ini ya. Maka memiliki nanti akan berbanding lurus dengan cost yang perlu dikeluarkan ya. Semakin besar case-nya juga nanti cost yang dia biasanya lebih mahal. Oke, spek dari ada prosesor ada ya ini. Contoh kita memiliki sebentar. Ini ada jenis ini ada prosesornya yang Core i ya. Ini terakhir saya ambil tahun 2021 atau 20 ya. Saya lupa. Ini yang generasi Intel. Ini yang AMD ini. Ini yang AMD, oh yang Intel yang flat 16. Nanti silakan dibaca. Kenapa saya share PPT-nya? Karena ini tidak cukup untuk kalau di jadi PDF gitu ya. Maksudnya yang kotaan slide itu tidak cukup. Maka saya kasih PDF. Nah, ini terakhir Core i3. Oh, Core i7. Core i3 yang Sandy Bridge ya. Karena kalau dilihat speknya, sini ada L2 ini. L1 case itu yang setelah memori max ya. L2 case, L3 case. L3 case itu dijumpai di mana tadi? 1, 2, 3. Teknologi bitsnya berapa tadinya? Ya, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini. Lebih besar dari, memang sedikit. Itu maksudnya ukurannya tidak sebanyak dengan kapasitas RAM RAM pada fisik ya yang bisa nyampe 2 GB itu bukan ya. Tapi kecepatannya dia masih kilo ya, masih kilobit. Tapi eh, karena perbedaannya apa kapasitas RAM case-nya itu letak di prosesornya. Maka walaupun mungkin satuannya cuma berapa ini? 2 sampai 6 megabit ya per core kan interproses itu sudah sangat banyak ya. Ya, bahkan di sini ada 256 kilobyte per core-nya. Inti prosesnya. Inti prosesnya yang mana nanti? Inti proses look. Ya, ini core-core-nya yang sebelah ini. Ya, karena istilah core itu inti proses ini sebelah tipenya. Ini core i7 Sandy Bridge itu ada 4 inti proses. Jadi walaupun prosesornya satu ring gitu, tapi dia memiliki di dalamnya 4 inti proses. Ya, kalau di bicara fisik ya hampir 4 kali. Contoh kalau dia satu inti prosesnya ada berapa 2,8 GHz. Ya. Jadi tinggal dikalikan aja prosesnya menjadi 4. Ini akan mendukung untuk multitasking ya. Beberapa untuk menyelesaikan tugas beberapa sekaligus. Kita dengan menggunakan core yang besar, core yang banyak itu akan semakin cepat. Ya, ya bisa secara realnya mungkin kalau memiliki teman prosesor itu ya generasi masih
menggunakan kan Core i5 contohnya. Core i5 itu macam-macam ya. Core i5 ada yang inti 2, ada yang inti 4 ini. Nanti akan kelihatan. Baik dia loading untuk mengeksekusi program atau dalam proses dia proses menyimpan file yang besar itu dia akan sangat terasa itu prosesnya. Kemudian di dalamnya IC tentunya apa? Transistor ya. Transistor ini di dalam transistor kita dulu kan ada tabung gampang gitu ya. Kemudian transistor disimpan dalam IC. Ini di dalam prosesornya bisa nyampe berapa ini? Terakhir yang Core i biasanya akan semakin core-nya besar nih ya contoh ini. Core i7 ini sampai dengan 1.171 ya 1 juta. Kalau yang lain 900. Ini apa? 1,17 triliun transistor. Ini bagaimana mengepas dalam ukuran mikro ya. Mungkin secara kasat mata dia bisa dilihat ya. Membutuhkan alat khusus untuk melihat atau membuat desain chip IC tersebut. Mungkin di beberapa YouTube sudah ada itu cara produsen, tapi ya tidak secara detail ya, tapi secara umum saja. Bagaimana membuat mikroprosesor ya. Di dalamnya ada miliatan atau kan triliunan transistor. Oke, saya kira itu desain dari prosesornya. Ini kecepatan mikroprosesornya stop. Sebentar ini RAM-nya. Kecepatannya mana ini? Ada di sini. Ini teknologi database-nya, register, voltage score-nya. Oh, kecepatannya malah enggak di tabel ini. Kecepatan prosesor. Nah, di sini. Di slide ke-20. Ini contoh dari AMD sama Intel ya. Diambil tahun referensi 2021 atau 2020 saya lupa ini. Contoh Intel Core i7 ya. Ya seri 2600K itu clocknya sampai 3,4 GHz ya. Case-nya adalah 8 megabyte ya. Kemudian FSB. Process bus. Oh iya, tadi belum saya terangkan ya. Process bus itu apa, Pak? Bentar, ada process bus. Kelihatannya ada. FSB. Oh, istilah dalam CPU sebentar. FSB-nya mana? FSB. FSB ini front-set bus itu juga sering disebut di spek motherboard ini. Dia menggunakan prosesor berapa, FSB-nya berapa. Nah, FSB itu apa? Kecepatan bus atau jalur ya, yang menghubungkan antara prosesor dengan motherboard. Ini informasi tersebut ada di chipsetnya Northbrite ya. Lebih tepatnya antara prosesor dengan chip Northbrite. Pada sebagai contoh prosesor Pentium 4 ya, memiliki FSP 400 MHz. Sedangkan AMD jadi komunikasi jalur transfer datanya itu menggunakan teknologi 400 MHz. Nah, nanti harus disesuaikan. Contoh kebanyakan yang kalau kita membeli motherboard ya, itu biasanya memiliki spek berapa prosesor yang front set busnya berapa speknya. Kalau dikasih yang FSB di atas atau kurang dari itu biasanya tidak mau mendeteksi. Contoh kita membeli motherboard tipe A, merek atau seri X gitu ya. Dia hanya mendukung ini yang disebut ada FSB-nya, sedangkan speednya clock-nya pilih terserah. Maka mungkin ada istilah upgrade itu ya. Contoh kalau kita sesama FSB-nya 1,333, itu kan banyak nih opsi yang bisa kalian pilih. Ada yang Core i7 2600K, bisa juga Core i5 250K, bisa juga Core i5 2400 ya, yang clock-nya 3,1 ya. Bisa juga mana 133 itu ya. Itu yang baru terdaftar. Mungkin kalian lihat FSB-nya. Jadi dia support atau tidak dari kalau kita ingin upgrade contoh dari yang 3,1 ternyata bisa di-upgrade ke 3,4 GHz clock-nya. Tinggal diganti prosesor aja asalkan FSB-nya sama.
Semula mungkin case-nya hanya 6 mega, diupdate menjadi 8 mega. Itu istilah update ya. Ganti prosesor. Nanti untuk RAM juga sama ya. RAM-nya nanti ada clue ya, misal kita bahas tentang PC itu ya. Bus speed-nya juga sama. Jadi kalau di dalam prosesor namanya FSB. FSB. Oke, bentuk prosesornya ini zaman dulu ya. Sudah sudah langka ini. Bahkan ini bentuknya, tapi ya kadang dicari kolektor ya. Karena dia memiliki pin seperti ini. Itu katanya sih ada kandungan emasnya. Nah, banyak yang dilebur menjadi emas ya. Intel DX 2 i486. Ada istilah Pentium 1 klasik ini yang tadi menggunakan soket 7, bentuknya seperti ini prosesornya. Kemudian MMX ya juga sama masih Pentium 1 dan 2 awal ini masih menggunakan soket 7. Nah, kemudian yang Pentium ini yang saya punya referensi Pentium 2 ya, bagi hardware-nya. Hardware-nya di lab 5 kemarin sudah tidak kita gunakan. Kita gunakan yang minimal menggunakan soket 478 sama LGA ya. Bahkan ada yang Core i 1156. Oke. Kemudian nah ini juga kemarin juga sudah ada. Ini yang tipe soket 370. Yang kebanyakan kemarin Pentium 4, ini yang 423 seperti ini. Ya, ini yang 478 kemarin ada. Banyak yang beberapa ini. Ini penandanya sih dilihat. Jadi tipe prosesor ada dua, maksudnya ada yang kakinya pin-pinnya itu di prosesor, ada yang pin-pinnya dia di motherboard ya. Mulai dikenalkan yang pinnya di prosesor itu sampai tipe dari prosesor yang 478. Tapi kalau mulai sudah lagi A775 ke atas sampai dengan Core i, ya, itu sudah pinnya ada di dalam soket motherboard ya. Ini dia cuma ada notch untuk pinnya saja, terhubung ke pin. Itu yang generasi, ini LGA 775 seperti ini. Jadi masangnya kalau memenuhi standar, standar seharusnya tidak terbalik. Karena ini ada apa, pengait yang berlubang ini ya, kanan kiri. Ini juga sama. Kalau enggak, aslinya kalau tidak dipaksa ini tidak bisa masuk karena ada penandanya ini. Kalau kebalik sini kan ada pinnya, tidak bisa masuk kalau tidak dipaksa. Biasanya kalau dipaksa itu batal. Ini sangat vital dalam pemasangan prosesor. Jangan sampai ada unsur KDRT, kekerasan dalam perakitan ya. Apa namanya? Kekerasan dalam KDM, merakit. KDM, ya. Perakitan dalam kekerasan dalam merakit. Jangan sangat dihindari dalam proses. Karena itu dia proses komputer itu sudah didesain kalau tidak peruntukannya tidak bisa masuk kalau tidak dipaksa. Ya. Maka diupayakan jangan ada unsur pemaksaan. Core i3 bentuknya seperti ini. Ini juga hampir sama kayak LGA, ini ada note, tapi ada tulisan cover. Oh ya, untuk spek nanti ada di dalam cover ini ya. Jadi kalau nanti besok waktu perakitan speknya apa prosesornya, itu langsung dilihat di sini. Ini tipe prosesornya Intel Celeron. Kemudian clock-nya berapa? Case-nya ini case yang tengah ini ya. 256. Kemudian FSB-nya 533. Itu spek dari prosesornya ada di sana. Jadi informasinya ada di label di prosesor. Kemudian Core i3 juga sama nanti di sini. Ini kan karena merek ya, dia tidak disebut. Ini ya saya ambil dari Google ini. Oke, kemudian ada heatsink ya. Cara memasang heatsink kemarin juga sudah dipraktekkan beberapa. Ada yang tipenya kotak, ada yang tipenya untuk 478 seterusnya ya. Ada yang tipenya fan-nya bentuknya bulat seperti ini. Oh, ini yang 478. Fan, kemudian ini ada penanda kait. Nanti ini pengaitnya masuk ke sisi sini. Nah, lubangnya ini ditanam ke motherboard ya. Ini ada penanda sini, aduh, dimasukkan di nempel di motherboard. Ini bongkar lepasnya lewat heatsinknya. Ada yang tipenya LGA, ya seperti ini. Ini ada bahan dari atom ya, atom. Ini ada yang paling ujung ini. Ini harus masuk ke sisi lubang motherboard ini. Kita ibaratkan, Waalaikumsalam. Ini ibaratnya di dalam motherboard ada lubangnya. Kita harus masuk dulu. Ini ada pengait hitam itu biasanya di tengah. Kalian cabut dulu ya.
Kalau dia masih ganjal di sini, apa atom yang putih di sini ya tidak bisa masuk. Ditarik dulu hitamnya, sehingga dimasukkan ke dalam motherboard, baru ini ditekan ke bawah. Ada juga yang paling praktis kemarin, yang tipenya LGA ini menggunakan baut ya. Kalau baut itu gampang, tinggal apa longgarkan dan kencangkan saja. Lebih awet itu. Kalau ini rawan, rawan karena kita pakai untuk bongkar pasang ini rawan untuk patah ini karena bahannya apa istilahnya plastik ya, bahannya plastik. Oke, saya kira itu terkait dengan CPU ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada kan? Cukup, Ada. Pak. Cukup. Ya wes. Oke, kalau sudah nanti silakan histori rekamannya nanti bisa diputar ulang kalau butuh penjelasan dari slide yang saya share. Oke, saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.